Maurizio Sarri menyesal tinggalkan Stamford Bridge. Peramu taktik asal Italia berusia 65 tahun, Maurizio Sarri, mengakui menyesal meninggalkan The Blues pada 2019. Jika ada pilihan bertahan, Sarri ingin melakukannya dengan si biru meski situasi saat itu sulit. Sarri saat ini tengah menganggur pasca meninggalkan Lazio pada Maret tahun 2024. Ia dikaitkan akan kembali melatih di Premier League dan Sarri punya pengalaman melatih The Blues selama semusim tahun 2018 sampai tahun 2019. Dalam waktu singkat, Sarri memenangi Liga Eropa dan mencapai final Piala Liga, serta posisi finish di urutan 3 Premier League. Tidak buruk, tetapi gaya sepak bola Sarri acap kali dinilai tak cocok di Premier League. Kami mendapat tempat ketiga di klasemen Premier League, mencapai final Piala Liga dan memenangkan Liga Eropa. Kami memainkan banyak pertandingan bagus, yakin Sarri dikutip dari Football Italia. Tentu saja ada 2 atau 3 bencana, seperti di Manchester melawan City, seperti di Bournemouth. Jika Chelsea mampu masuk 4 besar, maka sepak bola saya pasti cocok. Mungkin bencana di Manchester dan Bournemouth membuat para fans tidak senang dengan situasi dan sepak bola saya. Tapi menurut saya itu hanya perasaan selama beberapa bulan saja, tidak lebih. Pada akhirnya, Sarri hanya bertahan semusim sebelum kembali ke Italia dan melatih Juventus, memenangi Scudetto, dan terakhir melatih Lazio. Sarri mengakui ingin bertahan di London Barat jika memungkinkan, tetapi saat itu situasinya tidak ideal. Pemilik The Blues saat itu, Roman Abramovich, visanya ditarik oleh Britania Raya dan klub dihukum larangan transfer pada 2 bursa transfer karena pelanggaran aturan soal pemain-pemain akademi. Saya bisa saja bertahan di Chelsea. Saya ingin kembali ke Italia karena situasi di Chelsea tidak mudah. Pada periode itu Abramovich tidak diperbolehkan berangkat ke Inggris, tambah Sarri. Saya hanya melihatnya di pertandingan di luar negeri. Kami melakukan beberapa panggilan telepon, tetapi tidak terlalu sering. Titik acuan saya hanya Marina Granovskaya, ex-direktur Chelsea, tidak ada direktur olahraga, jadi situasinya tidak begitu jelas, jadi saya ingin kembali ke Italia, tapi itu sebuah kesalahan. Akan lebih baik jika tetap di sana. Saya sedikit khawatir dengan situasi di Chelsea, situasi di dalam klub. Itu tidak jelas. Saya bertanya kepada Marina apakah mungkin untuk kembali ke Italia dan Marina meminta sejumlah uang dari Juventus untuk membebaskan saya, terang Sarri. Mereka bilang kalau saya ingin bertahan di Chelsea, itu mungkin. Namun di akhir musim bersama Chelsea, itu adalah pengalaman bagus dan hasil bagus, urai mantan pelatih Napoli tersebut. Bek London Barat Wesley Fofana diperkirakan absen sebulan karena cedera hamstring. Bek The Blues Wesley Fofana diperkirakan harus absen sebulan karena cedera otot hamstring, yang dideritanya pada pertandingan Liga Inggris melawan Aston Villa. Pada pertandingan itu, Fofana harus digantikan Benoit Badiashile pada menit ke-60, ia terlihat terlatih-tatih sambil memegangi kaki kanannya, dan langsung berjalan menuju terowongan di Stamford Bridge setelah meninggalkan lapangan. Sayangnya ada kabar buruk, itu adalah masalah otot hamstring dan dengan hal semacam itu, setidaknya diperlukan 3, 4, 5 pekan, pada saat ini, itu berarti ia absen sekitar 10-12 pertandingan, kata manajer The Blues Enzo Maresca seperti dikutip dari laman resmi The Blues. Dengan cara ia bermain, itu merupakan kerugian besar bagi kami. Tetapi kami memiliki banyak pemain dan kami akan berusaha menemukan solusi-solusi, tambahnya. Fofana tampil sebagai pemain inti pada 12 pertandingan Liga musim ini, ia hanya absen saat The Blues kalah 1-2 di kandang Liverpool pada Oktober akibat terkena skor setelah mendapatkan 5 kartu kuning. Cederanya pemain Prancis itu membuat Maresca kini memiliki Tosin Adarabioyo dan Axel Disasi sebagai opsi-opsi di bek kanan. Badiashile yang lebih aktif kaki kirinya tampil bersama Levi Colwill pada akhir pekan silam saat menang di markas Leicester City, ketika Fofana dimainkan sebagai bek kanan. Pemain muda asal Portugal, Renato Veiga, merupakan opsi lain untuk bek tengah di sebelah kiri. Melalui akun Instagram resminya, Fofana menulis pesan bahwa cederanya tidak terlalu serius. Sedikit masalah otot, sebagaimana yang sering terjadi setelah cedera-cedera panjang, tidak ada yang serius. Tubuh saya menyesuaikan diri,
Kami akan kembali menjadi lebih kuat, seperti yang selalu terjadi. Percayalah kepada saya, kata Fofana. The Blues menang 3-0 atas Villa berkat gol-gol Nicolas Jackson, Enzo Fernandez, dan Cole Palmer. Mereka naik ke posisi ketiga di klasemen, dengan koleksi poin yang sama dengan Arsenal, dan akan kembali bermain pada Rabu tanggal 4 Desember di markas Southampton. Dengan menghitung pertandingan melawan Southampton, si biru akan memainkan 9 pertandingan di Liga Inggris dan Liga Eropa mulai sekarang sampai tanggal 4 Januari. Cole Palmer bahas target London Barat dan kerjasamanya dengan Nicolas Jackson. Kedua pemain menjadi sorotan setelah masing-masing mencetak gol dalam kemenangan 3-0 The Blues atas Aston Villa di Stamford Bridge pada Minggu tanggal 1 Desember. Kemenangan tersebut membuat The Blues kini sejajar dengan Arsenal di klasemen Premier League dengan raihan 25 poin dari 13 pertandingan, terpaut 9 poin dari pemuncak klasemen, Liverpool. Nicolas Jackson yang awalnya kesulitan beradaptasi setelah bergabung dengan si biru musim lalu, kini telah mencetak total 8 gol Liga musim ini, menunjukkan kontribusi signifikan bagi tim. Saya dan Nico bekerja sama dengan baik, kata Cole Palmer kepada situs resmi klub. Kami berbicara satu sama lain setiap hari dan saling berkirim pesan setelah pertandingan. Kami berusaha memperbaiki hubungan kami untuk membantu kami di lapangan dan semoga usaha itu membuahkan hasil. London Barat, yang hanya finish di posisi ke-6 musim lalu, tampil jauh lebih konsisten di liga musim ini. Mereka baru menderita kekalahan dari dua tim teratas, Manchester City dan Liverpool, dan Palmer yakin timnya dapat menargetkan tempat di Liga Champions. Masih terlalu dini untuk memprediksi musim ini, kata Palmer. Jika kami terus menang, maka kami akan mendekati posisi 4 besar. Namun seperti yang dikatakan pelatih, Manchester City, Liverpool, dan Arsenal telah bersama selama lebih dari 5 tahun. Sedangkan kami baru bersama selama 1 musim. Kami hanya ingin terus berkembang dan memenangkan pertandingan.